Kemudian kasus ketiga menyangkut masalah Bribka Madi. Kalau melihat laporan sejak tahun 2011 sampai saat ini belum ada keputusan, ini menunjukkan bahwa penyidik tidak profesional. Seharusnya ada kepastian hukum, seharusnya ada SP2HP yang secara rutin disampaikan kepada pelapor agar pelapor tahu perkembangan hasil penyidikan. Nah, dalam kasus ini Bribka Madi membawakan suara dari orang tuanya mengadukan kenapa kasus ini lama, dan yang bersangkutan pernah menghadapi penyidik yang meminta imbalan, yaitu berupa tanah dan uang. Jadi muncullah tagline polisi memeras polisi. Ini sangat mencoreng nama baik Polri. Oleh sebab itu kami mendorong agar diutamakan penyelesaian kasus laporan tahun 2011 terlebih dahulu. Barulah kemudian nanti soal etik, soal kasus yang lain bisa diproses kemudian. Kenapa? Hal ini untuk mencegah jangan sampai masyarakat kemudian menilai bahwa polisi melakukan serangan balik kepada yang bersangkutan. Ini sangat kontraproduktif. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama kawal kasus tersebut dan diharapkan dalam waktu tidak terlalu lama bisa ada kejelasan, kesimpulan. Apabila memang tidak cukup bukti, tentunya harus ada kepastian hukum, apakah SP3 dan sebagainya, sehingga nanti pelapor bisa menggugat pra peradilan apabila dianggap bahwa penghentian penyidikan itu tidak sah. Belajar dari 3 kasus tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, beberapa kasus orang tidak mengira, petugas tidak mengira kalau kemudian akan viral dan menjadi konsumsi publik. Contoh, penyidik kasus tahun 2011 sudah pensiun, sudah purna bakti. Tetapi kasus ini kemudian meledak. Dia tadinya sudah pensiun dengan tenang, sekarang menjadi perbincangan publik. Yang kedua, Kompol D. Diam-diam dia melakukan perilaku yang menyimpang dari kode etik. Mungkin dia pikir tidak akan ada orang tahu, tetapi tiba-tiba dengan peristiwa kecelakaan itu justru terungkap. Kemudian yang ketiga, bagaimana penanganan kasus Ciganjur. Ada hal-hal yang tidak dilakukan, ada hal-hal yang menurut saya kepekaan sangat kurang. Bagaimana orang yang sudah meninggal ditetapkan sebagai tersangka. Berbeda ketika proses penyidikan. Seseorang ditetapkan sebagai tersangka, kemudian dalam perjalanan waktu dia meninggal. Ya memang proses penetapannya sudah terkonfirmasi kepada yang bersangkutan dalam bentuk pemeriksaan. Tapi kalau orang sudah meninggal kemudian ditetapkan tersangka, ini tentunya mengusik rasa keadilan publik. Oleh sebab itu sekali lagi marilah kita bercermin dari 3 kasus tersebut agar Polri ke depan lebih waspada, lebih profesional, lebih hati-hati. Dan satu hal yang perlu kami sampaikan adalah perlu dilakukan audit terhadap kasus-kasus yang sudah lama, yang sudah puluhan tahun mandek. Ini perlu diaudit sampai dengan penanganannya, kemudian akhir dari penanganannya itu harus jelas. Jangan sampai ini kemudian muncul satu persatu dan akan menjadi viral di publik. Ini sangat mencederai citra baik Polri.